alimu auladakum li ghairi zamanikum. Berikan pendidikan buat anak-anakmu untuk zaman bukan zamanmu. Seringkali kadang-kadang orang tua mengajarkan sesuai dengan apa pengalaman orang tuanya, padahal anak-anak sekarang lahir mungkin 20 tahun lagi zamannya sudah sangat berubah. Maka jangan heran ketika COVID kemarin gagap para orang tua ditanya anaknya, pelajarannya, pertanyaan-pertanyaannya ngagetin gitu, sehingga kemudian mereka gagap. Yang terjadi adalah bukan jawaban tapi adalah ego orang tua. Pak Ustadz, curhat dong. Jadi nih ya teman-teman ya, aku tuh udah punya anak 3 ya di rumah ya. Tiba-tiba di akhir tahun ini aku hamil anak keempat teman-teman. Yang mana ketika punya anak 4 ya Pak Ustadz, akan punya anak 4, otomatis pasti ada pemikiran kayak, ini kenapa nih Allah sampai ngasih aku anak 4? Kan Pak Ustadz kan anak udah 4 nih, ini baru mau 4 nih. OTW ya? Iya, OTW 4. Sebenarnya gimana sih Pak Ustadz fitrahnya parenting menurut Al-Quran? Karena sekarang kan ilmu parenting tuh banyak banget, tapi sebenarnya fitrahnya gimana sih kalau berdasarkan Al-Quran dalam mendidik anak? Karena pastinya anak itu kan sebenarnya nggak pernah beban ya Pak Ustadz ya. Dan rezeki buat anak tuh pasti sudah ada di setiap anaknya sendiri gitu. Jadi kalau boleh ajarin saya Pak Ustadz biar dalam membimbing 4 anak ini, meskipun kadang-kadang saya masih nanya, ya Allah aku ini kenapa sampai dikasih anak 4, bapakku aja bingung gitu ya. Milenial Gen Z zaman sekarang nggak mau punya anak 1 aja dipikirin, ini sampai 4 gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini berdua, yang satu OTW 4, yang satu udah 4. Iya ya. betul. Mau berbagi. Pertama gini, Mbak Tiwi dan teman-teman sekalian, di dalam konsep Al-Quran, anak itu disebutnya fitnah. Oh iya betul, Ya. anak dan kekayaan ya. Iya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu wal ghaniyul hamid. Jadi sesungguhnya harta sama anak itu disetarakan sebagai fitnah. Lah kata fitnah itu lagi-lagi jangan salah paham. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia kan sesuatu yang negatif. Tapi fitnah dalam bahasa itu namanya ujian yang besar. Tapi pada saat yang sama anak juga anugerah. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih moderat ya, anak itu anugerah sekaligus amanah. Maka ketika anak itu kemudian sebagai fitnah, maka kemudian tanggung jawab orang tua diberikan anak itu anugerah, tapi pada saat yang sama bagaimana anak yang dititipkan dalam kondisi fitrah bening itu dibersamai. Dalam bahasa hadis Nabi itu, apakah kedua orang tuanya mau menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu tergantung tanggung jawab orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena anak adalah amanah sekaligus anugerah dan ujian yang berat, maka Al-Quran memberikan sebuah kayak semacam parenting secara universal. Apa? Hendaklah kalian takut wahai para orang tua meninggalkan anak-anak kalian dalam kondisi lemah. Lemah itu lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya, lemah ilmunya. Jadi betul-betul orang tua punya kewajiban untuk menghantarkan putra-putrinya menjadi orang-orang yang terbaik dalam versi dan keunikan mereka. Sehingga orang dulu selalu menyebutnya kalau lemah itu jangan ditinggalin dong, anak banyak aja tapi gizinya stunting gitu. Padahal lemah itu konteksnya luas sekali. Bisa jadi dia kaya raya orang tuanya, fisiknya keren, 4 sehat 5 sempurna, tambah-tambah gitu. Tapi boleh jadi akhlaknya lemah, boleh jadi imannya lemah. Maka untuk bisa menjadikan anak sebagai qurratu a'yun, sebagai penyejuk jiwa, bahkan menjadi tiket surga bagi kedua orang tuanya, yang paling efektif saya kira parenting di dalam Islam itu hal. Apa contoh? Jadi kalau anak-anaknya pengen soleh-solehah, bapak ibunya otomatis harus soleh-solehah gitu. Kalau enggak ya betapa kemudian kata-kata hanya terdengar, diterima oleh telinga anak-anak kita dan kanan keluar kiri dan seterusnya. Tapi kalau pendidikannya, tarbiyahnya itu kemudian dengan contoh, efektif sekali gitu.
mengajarkan kesabaran, keikhlasan, mengajarkan disiplin, ngelihat aja orang tuanya. Karena yang dilihat itulah yang akan menjadi apa ya, menjadi ibroh atau teladan bagi anak-anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang haknya anak mendapatkan yang terbaik dari orang tuanya. Rasulullah kan mengatakan ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, mahaku ibni hada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya anak, haknya anak saya ini apa? Haknya anak kan berarti kewajiban orang tuanya. Rasul memberikan 3 kewajiban. Yang pertama, antuh sina ismahu, engkau berikan nama yang terbaik. Nah, orang sono kan mengatakan apa artinya sebuah nama. Kalau Islam penting sekali. Dalam nama ada doa, dalam nama ada harapan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, wa adabahu. Adab itu berarti ya bukan sekedar ilmu ya, ilmu apa ya, teknologi atau ilmu yang bersifat duniawi, tapi adab itu masuk tarbiyah, masuk taklim. Kalau dalam Islam kan ada taklim, kalau taklim itu ilmu saja. Tapi kalau tarbiyah gitu, itu betul-betul pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan fisik, pendidikan apa, ilmu apa, knowledge-nya, pendidikan akhlaknya. Sehingga menyebutnya wa'adabu, memberikan pendidikan terbaik di dalam konteks spiritual maupun apa fisiknya. Dan yang menarik yang ketiga, wa du'athu maudhi'an hasanan. Jadi haknya anak ternyata diberikan limpahan kasih sayang yang tidak boleh ada habisnya dari kedua orang tuanya. Karena anak-anak yang tumbuh besar di lingkungan orang tua yang cinta kasih, welas asih, moderat, kemudian penyabar, moderat. Ya akan jadi anak-anak yang tumbuh besar bahwa dialog akan menyelesaikan masalah, bahwa hidupnya harus suksesnya itu dididik dari orang tuanya. Nak, sukses itu kalau engkau aktivitasmu dimanapun tapi manfaat buat banyak orang gitu. Bukan sukses yang sekarang diterangkan bapak ibunya dokter nak, yang ayahnya TNI harus TNI, sehingga anak dididik bukan dalam konteks keunikan mereka tapi karena maunya orang tua. Boleh jadi itu nanti menjadi beban buat anak nggak passion di situ, dipaksakan. Jadi dia nurut apa maunya orang tua, padahal anak itu selalu unik masing-masing. Saya punya anak 4 ternyata beda-beda itu. Wah iya, anak tuh beda-beda banget. Dan nggak bisa dipaksain gitu. Dan nggak ada tuh yang kemudian, kok nggak ada ya, sekarang diledekin yang paling kecil. Nah edek gitu ya, kakak sudah yang sekarang nih yang kedua masuk manajemen bisnis pariwisata di UI, alhamdulillah. Yang kedua pengen maunya IPA. Lah dek, ya kamu yang paling kecil nggak ada yang nerusin ayah jadi ustadz. Dia langsung terserah saya dah gitu. Jadi betul-betul dalam konteks pendidikan tuh kira-kira begini. Selain kemudian bahwa masing-masing anak punya keunikan, tugas orang tua hanya membersamai, mensupport keunikan masing-masing. Tetapi yang paling penting fitrahnya nggak boleh tercerabut, fitrahnya nggak boleh terkuburkan, nggak boleh kemudian terkotori oleh hal-hal yang bersifat kemudian menjauhkan anak-anak dari Allah. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran begini, alimu auladakum li ghairi zamanikum. Berikan pendidikan buat anak-anakmu untuk zaman bukan zamanmu. Betul, aduh itu gitu. betul. Itu yang sering kali kadang-kadang orang tua mohon maaf gitu yang mengajarkan sesuai dengan apa pengalaman orang tuanya, padahal anak-anak sekarang lahir mungkin 20 tahun lagi zamannya sudah sangat berubah, apalagi sekarang percepatan zaman itu kan. Maka jangan heran ketika COVID kemarin para orang tua baru tersadarkan betapa menjadi guru itu betapa sulitnya. Melatih kesabaran. Ternyata betul-betul sekarang gagap para orang tua ditanya anaknya, pelajarannya, pertanyaan-pertanyaannya ngagetin gitu. Sehingga kemudian mereka gagap. Yang terjadi adalah bukan jawaban tapi adalah ego orang tua. Udahlah, nggak usah banyak nanya, pengalaman bapak, pengalaman ibu itu lo begini dan sebagainya dan sebagainya. Itu secara gambaran besar parenting dalam konteks Islam. Tapi ada contoh yang menarik dalam Al-Quran. Kalau mau parenting ala Quran itu parentingnya Luqman. Luqmanul Hakim, seseorang yang tidak masuk wilayah Nabi dan Rasul, tetapi diabadikan namanya dalam Al-Quran ya, surat Luqman surat 31. Oh ternyata di situ Luqman luar biasa. Ada yang mengatakan dia cuma tukang kayu,
ada yang mengatakan dia qadhi, seorang hakim. Tapi istilahnya Luqman itu bukan siapa-siapa, tetapi kenapa diberikan kemuliaan luar biasa, bahkan cara mendidik dia kepada anak-anaknya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya apa? Sebagai standar parenting gitu, orang tua kepada anak-anaknya. Ada beberapa hal, Mbak Tiwi dan teman-teman sekalian, kalau kita mau rujukannya Luqman di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 12 sampai 19. Kalau ini diterapkan nilai-nilainya, karakternya keren sebenarnya anak-anak kita gitu ya. Yang pertama, walaqad atainal Luqmanal hikmah. Kenapa Luqman dijadikan contoh? Karena Luqman sudah punya kearifan, punya wisdom. Sebab kalau cuma sekedar punya knowledge, itu berarti ya belum siap menjadi apa? Menjadi guru. Rasulullah itu keren karena selain diajarkan kitab, diajarkan teks, buku teks, tapi wa yu'allimul hikmah. Allah juga ajarkan kearifan hidup. Sekolahnya sekolah kehidupan. Dan hikmah itu kata para ulama adalah ketika ilmu kau amalkan, maka Allah anugerahkan hikmah. Maka banyak orang pintar belum tentu bijak. Tapi orang tua kita punya sekolahnya mungkin SR ya, sekolah rakyat atau sekolah SD, tapi karena semuanya diamalkan, bijaknya Masya Allah luar biasa gitu. Apalagi kalau kemudian gabungan antara ilmu dan hikmah, itu jadi keren sekali. Para kekasih Allah, para nabi, para wali itu dia punya knowledge yang cukup, tapi juga punya kearifan hidup yang luar biasa. Dan itu kadang seringkali orang punya kearifan, tapi mungkin ilmunya nggak banyak. Tapi ada orang yang ilmunya, gelarnya panjang banget, tapi ya Allah anak-anak gitu. Hikmahnya anak-anak gitu. Pertama, seorang Luqman diberikan hikmah. Salah satunya adalah Luqman mulia karena dia selalu bersyukur. Konsep itu, konsep orang dimuliakan itu syukur. Dalam syukur itu ada penerimaan terhadap apapun kondisinya ya. Dalam syukur ada konsep husnudzon sama Allah. Dalam syukur ada konsep ridho. Jadi kalau orang udah syukur, hidupnya surga. Karena semuanya dilihat dalam konteks ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia ini. Seluruh apapun yang terjadi pada diriku, pada anakku. Nah, dalam konteks syukur kan nerima anak kadang-kadang nggak diterima anaknya. Iya, betul. Membeda-bedakan anak gitu. Nah, anak kok nggak kayak kakak kamu. Kakak kamu tuh pinter loh, kakak kamu tuh mandiri. Kamu udah kelas berapa masih gini aja. Ya, itu syukurnya kemudian belum diterapkan secara maksimal. Betapa banyak kemudian orang-orang yang menunggu mempunyai titipan anugerah anak nggak punya. Tapi punya anak kemudian tidak disyukuri, tidak diprasangkai baik bahwa setiap anak kemudian dia unik, dia kemudian punya kelebihan, dan itu kalau dilihat keunikan dan kelebihannya, maka dia akan memperlakukan anak dengan adil dalam konteks keunikan dan kelebihan masing-masing dan bukan membedakan. Itu yang pertama. Ajaran tentang syukur semuanya akan menjadi lebih indah, bahkan di dalam konteks kita mendidik anak-anak kita. Pak Ustadz, ternyata di Al-Quran tuh udah ada ya fitrah parenting tuh di surat Luqman ya, Pak Ustadz. Boleh dijelaskan Pak Ustadz tadi sebenarnya gimana sih pola-pola yang sudah ada sebenarnya, meskipun Ustadz sempat mengatakan bahwa Luqman ini bukan jajaran Nabi dan Rasul, tapi kenapa sampai ada di Al-Quran gitu? Ya, betul. Boleh Pak Ustadz? Ya karena tadi Luqman tidak hanya punya ilmu tapi punya kearifan hidup. Sehingga kalau kita mau jadi contoh, mengajak orang efektif itu jangan cuma sekedar knowledge. Tapi kasih contoh, ngajarin adil ya, orang lihat adil nggak? Selama ini Anda kok ngajarin keadilan dan seterusnya. Maka dakwah bil hal afsahu min dakwah bil maqal. Mengajak orang kebaikan itu dengan contoh paling efektif dibandingkan dengan kata-kata. Dan itu yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim. Mari kita baca ayat 13 sampai 19-nya. Poin-poin apa, karakter-karakter apa yang masih diajarkan orang tua agar itu teranalisasi menjadi bekal anak-anak, menjadi yang diharapkan lah ya, menjadi qurratu a'yun, menjadi lil muttaqina imama gitu ya dalam doa-doa kita, menjadi pemimpin, menjadi penyejuk jiwa, menjadi apa ya, pembawa berkah
atau kemanfaatan bagi siapapun nanti yang dia temui ketika mereka tumbuh kembang ya. Yang pertama, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini poin penting ya. Landasan fondasi anak itu harus diajarkan, dididik tauhid. Kenal tauhid. Allah. Bahwa hidup mereka itu harus Allah dibawa, Allah disadari, consciousness-nya sama Allah, ketakwaannya, kesadarannya sama Allah. Nanti anak tumbuh kembang dimanapun, nah anak Anda nggak sendiri, bahwa kekuatanmu sebenarnya kekuatan dari Allah. Mengenal Allah itu penting sekali, dan jangan pernah engkau sekutukan Tuhan dengan selainnya. Engkau yakin sama ilmumu sendiri, tidak melibatkan Allah, menyekutukan dia. Engkau niat lurus, niat tidak benar ketika menuntut ilmu hanya untuk sukses, hanya untuk dipuji teman-temannya kalau ranking 1, sesungguhnya sudah menyekutukan Tuhan. Karena apresiasi, tujuan mengafirmasi ilmu bukan untuk Allah, tapi untuk ranking ya. Nanti konsekuensinya ya anak akan kita beda-bedakan sesuai dengan rankingnya. Misalkan hanya untuk dapat pekerjaan yang bagus, boleh, tetapi Allahnya kemudian jangan ditinggalkan. Tuh fondasi tauhid, kenal Allah itu penting sekali. Sebab kalau anak sejak kecil diajarkan Allah, kenal Allah tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami ya sama anak-anak, sesuai dengan kapasitas tumbuh kembang mereka, keren sekali. Dan untuk itu orang tuanya harus kenal Allah dulu. Bagaimana mengajarkan Allah yang maha cinta, maha kasih. Betapa Allah mengajarkan beliau adat yang maha adil, yang maha lemah lembut, yang maha yang maha menerima maaf sebesar apapun kesalahan. Dan itu orang tua harus mengajarkan dengan contoh gitu loh. Allah aja mau memaafkan nak gitu, orang tua juga harus menjadi yang pemaaf. Orang tuanya jadi welas asih. Al-alim misalkan, Allah itu maha punya ilmu yang luas. Maka ketika anak-anakku sekalian pengen menuntut ilmu, ya mencontohlah sifat Tuhan, bukan untuk tujuan yang lain. Misalkan kalau engkau pengen sukses, ya contohlah Allah yang kemudian kesuksesan Allah itu dalam konteks apa gitu. Engkau mencapai sesuatu secara maksimal dengan cara-cara Allah. Itu poin pertama yang saya kira menjadi sangat penting ya. Kalau Allah sudah dikenal, maka anak-anak itu insya Allah kita melepasnya itu dengan kondisi yang sekarang itu ya, oh ada Allah kok, saya titipkan Allah saja anak-anak saya. Yang kedua, wawaisonal insana biwalidayhi, yaitu ajarkan sejak kecil anak-anak kita itu memuliakan, menghormati orang tua, dalam konteks menghormati yang lebih tua. Ini kalau di rumah nggak diajarkan itu ya, di sekolah dia membuli gurunya, di sekolah dia kemudian berantem dan seterusnya dan seterusnya. Maka penghormatan birrul walidain itu menjadi penting gitu, sehingga anak nanti kalaupun memuliakan orang tuanya, mentaati orang tuanya bukan karena takut. Di situ ada nilai-nilai ketuhanan, ridhonya Allah tergantung ridho ayah sama bunda loh. Anak-anak juga pengen lihat, tuh ayah bundaku kayak gini ya. Kalau Allah dibandingkan ayah bundaku gini amat, tukang marah-marah, masa Allah marah-marah gitu. Maka ada sebuah tanggung jawab dari orang tua untuk mengajarkan, memantaskan diri dululah orang tuanya agar diberikan penghormatan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya bisa jadi contoh. Kok saya membayangkan begini, banyak anak-anak kita itu idolanya bukan orang tuanya. Itu kan sesungguhnya pukulan telak bagi orang tua. Siapa idola kamu gitu? Artis A, artis B. Oh berarti yang melahirkan, yang mendidik, yang mencari nafkah buat anak-anak bukan idolanya. Keren, betapa bahagia dan harunya ketika anak-anak kita ngomong, siapa idola? Ayah saya, mama saya. Siapa idolanya? Kakak saya. Itu berarti mau di rumah tangga itu surga betul. Semua saling menjadi mirror, saling menjadi cermin buat kebaikan masing-masing orang. Tetapi yang menarik di ayat ini, ketika penghormatan sama orang tua, banyak orang memanfaatkan orang tua, memaksakan anak-anaknya. Kalau enggak, ayah enggak ridho loh. Iya. Kamu harus nurut, mama enggak ridho loh kalau kamu enggak A, enggak B gitu. Padahal Qur'annya mengatakan ketika orang tuamu mengajarkan engkau terhadap sesuatu yang menurut engkau Allah enggak ridho, fala tuti'huma. Engkau boleh nggak ngikutin orang tua. Tidak berarti durhaka. Masa anak-anaknya dipaksa untuk menipu orang, dijadikan alat untuk mendapatkan kekayaan.
masih iya aja demi dalih dapat tiket surga. Lalu sesuatu yang diajarkan aja Allah nggak ridho. Ini kadang-kadang salah kaprah. Banyak orang mengatakan anak durhaka. Tapi boleh jadi kasus hari ini membelamakan mata kita. Banyak ibu-ibu durhaka. Betul. Banyak ayah-ayah durhaka. Betul. Yang tidak memberikan pendidikan terbaik atau bahkan mengajarkan anak-anak yang tidak pas untuk itu. Ya Pak Ustadz, ini perlu banget nih yang Pak Ustadz sebutkan di poin kedua nih, karena benar-benar kata-kata ridho ortu sama dengan ridho Allah itu ketika kondisi keluarganya tuh memang normal, itu ya memang baiknya seperti itu gitu. Tetapi seperti kita lihat di berita, kita lihat dalam keseharian, itu banyak sekali sebenarnya orang tua yang kita sebut saja sakit gitu ya Pak Ustadz, yang mana akhirnya anaknya tuh jadi ada di siklus berketidaksudahan gitu dalam hal pembenaran diri kembali ke fitrah. Karena aku kan harusnya ikutin orang tuaku, tapi orang tuaku ternyata sakit gitu. Memang ada kondisi-kondisi yang juga mungkin itu tergantung dengan kodo dan kodarnya Allah gitu ya. Sehingga ini penting banget Ustadz mengingatkan bahwa apabila orang tuamu mengajarkan yang memang tidak benar secara fitrah agama, boleh untuk tidak diikuti, tapi tetap menjaga hubungan baik. Persis. Sebagai hablum minanas gitu ya. Baik. Mantap banget nggak sih teman-teman? Boleh lanjut lagi Pak Ustadz. Udah keberapa? Udah kedua ya. Udah kedua. Ketiga, ini ngajarin sesuatu yang seringkali dianggap remeh atau mungkin tidak dalam kesadaran orang tua. Ngajarin sejak kecil bahwa nak, apapun yang kau lakukan, bahkan ada daun jatuh kering di kegelapan malam, itu Allah tahu persis. Mengajarkan dalam konsep tasawuf itu namanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah itu nak selalu melihatmu, mengawasimu, memperhatikanmu apapun yang kau kerjakan. Ayah ibu karena kerja nggak mungkin nganterin kamu sekolah. Kamu bilang belajar kelompok mau kemana pun, Allah sudah serahkan sama Allah. Tapi yakini Allah tahu apa yang kamu kerjakan walaupun ayah dan bunda nggak tahu. Kesadaran itu sejak kecil, sejak dini mestinya ditanamkan, sehingga ada pengawasan melekat secara internal. Anak-anak kita nanti akan tetap menjadi anak baik, bukan hanya di rumah saja, karena takut sama kedua orang tuanya, tapi keluar rumah seperti bebas dari cengkeraman penjara orang tuanya, dan dia akan kemudian memanipulasi berita-berita yang sesungguhnya tidak benar. Maka jangan heran kemudian banyak orang tua terkaget-kaget tiba-tiba dipanggil oleh kepolisian anaknya kena narkoba. Karena apa? Kesadaran itu nggak muncul. Tiba-tiba kemudian orang tuanya kaget, anaknya mohon maaf melakukan sesuatu yang secara fitri jauh dari fitrah, gitu ya. Maka kemudian kesadaran ketiga ini penting, bahwa ajarkan bahwa Allah selalu bersamamu, mengawasimu, Allah akan terus membersamaimu, walaupun gitu ya ayah dan bunda dengan segala keterbatasan tidak mungkin terus kalau ini disadari oleh anak sejak kecil, biasanya kalau orang muraqabahnya sudah hidup itu, dia akan berikan yang terbaik. Karena apa? Malu kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia akan jaga lisannya, bahkan yang terbersit dalam hatinya pikiran-pikiran negatif, enggak, Allah tahu ini. Dia akan berikan yang terbaik, dan biasanya punya rasa malu. Rasa malu untuk melakukan sesuatu, rasa malu sama Allah, apalagi kemudian kalau ini saya lakukan, saya malu sama Allah, orang tua saya nanti gimana, gitu ya. Kehormatan mereka, kemudian juga bagaimana kemudian mereka sama tetangga dan segala macam. Pokoknya orang-orang yang muraqabahnya jalan, biasanya dia akan memilih pilihannya cuma dua, melakukan kebaikan atau kemuliaan. Karena apa? Karena itu yang pengen dilihat dia dari Allah. Sehingga pasti anak-anaknya tumbuh dalam suasana yang progresif, dalam konteks baik-baik dan menjadi lebih baik lagi. Itu konteks spiritualnya ya, batinnya harus diisi dengan itu. Lah ritual zahirnya selanjutnya adalah wa aqimis sholat. Jadi ajarkan anak-anak sejak kecil. Rasulullah mengatakan ketika umur 7 tahun perintahkan sholat. Ketika 10 tahun nggak mau sholat, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti. Akhirnya ditekankan betul. Konsep sholatnya bukan sekedar konsep sholat ritual. Karena apa? Sholat di sini diletakkan 6/4. Karena dikenalkan Allah dulu.
Kalau sudah kenal sama Allah, sholat adalah apa? Kalau kamu punya masalah, nak, curhat sama Allah lewat sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena kalau ada apa-apa, nak, gitu, mungkin kau di luar negeri, engkau punya masalah, telepon ibu masih tengah malam di sini, padahal di sana siang hari, ambil air wudhu, nak, sujud, sapa Allah, masalahmu pasti diringankan, diberikan jalan keluar. Nah, kesadaran-kesadaran itu sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, tough gitu, survivalnya kuat. Karena apa? Nggak sendiri gitu. Sholat dalam konteks yang ritual ya, kalau anak-anak sholatnya 5 waktu, maka disiplinnya juga dapat, menghargai waktu. Nah, tapi jangan sekedar sholat ritual, tapi sholat yang dalam konteks wa aqimis sholat. Tegakkan sholat untuk komunikasi, dialog, curhat sama Allah. Kalau masalah-masalah yang datang silih berganti dalam kehidupanmu, ambil air wudhu, sujud sama Allah. La haula wala quwata illahnya itu kekuatannya dari Allah, nak. Sehingga anak nggak putus asa, selalu punya optimisme dan luar biasa dengan ajaran sholat ini. Setelah sholatmu engkau tegakkan, dan dalam konteks ritual maupun dalam konteks kalau ada apa-apa curhatnya sama Allah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dari kecil harus dibiasakan di rumah itu saling mengingatkan. Nah, tradisi itu penting gitu. Jangan orang tuanya anaknya mau ngapain aja dulu lah, nggak apa-apa lah, daripada ribet pegangin HP aja lah. Kita juga sibuk, udah capek, anaknya mau kadang-kadang kan gitu, pulang mau jam berapa terserah lah. Harus dibiasakan di rumah saling mengingatkan. Kalau ada yang baik diapresiasi, kalau yang tidak baik diingatkan. Watawassaw bil haq watawabis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau di rumah tangga sudah ada, dimulai dari rumah tangga, nanti anak-anak terbiasa itu. Itu ajaran yang juga penting dalam parenting Quran ya, yang diajarkan Luqman kepada putra-putrinya. Dan kemudian kalau sudah engkau amar nahi mungkar, yang tidak akan pernah tidak, yang mesti engkau ada dan diajarkan orang tua adalah wasbir ala ma'asobah. Bersabarlah atas apapun qada dan qadarnya Allah. Peristiwa apapun, nak, ajarin sejak kecil bahwa kita ini manusia hambanya, yang terjadi itu irama Allah bukan irama kamu. Tugasmu adalah menerima. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu, sabar menjadi penting. Wasbir ala ma'asobak, bersabarlah, jangan mudah putus asa, selalu optimis. Karena dalam kesabaran itu ada apa? Ada penerimaan. Dalam sabar itu mengerti masalah. Dalam sabar adalah optimisme. Nah, kalau itu diajarkan sejak kecil, tetapi anak-anak juga akan mudah menerima ajaran sabar ini. Kalau di rumah bapak ibunya menerima ujiannya juga enteng. Sabar. Semuanya dilihat dalam konteks tadi kesabaran. Nah, maka semuanya, makanya saya selalu membayangkan gitu. Maka unit kecil keluarga ini akan menentukan sebuah bangsa akan jadi apa gitu. Nah, pendidikan keluarga itu sangat menentukan pendidikan masyarakat sekitar maupun negara yang lebih besar lagi gitu. Tetapi kalau sabar sudah menjadi karakter anak-anak kita, ajarkan akhlak sama anak-anak. Apa itu? Gitu. Wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kau palingkan wajahmu kalau ketemu orang. Sombong, menengada, gitu ya. Meremehkan orang lain. Tidak gampang mengapresiasi orang. Gitu. Dan itu dari rumah harus diajarkan. Kalau ngelihat istrinya kemudian tidak sopan sama ibunya, tidak sopan sama ayahnya, terus kemudian ada tamu, anak-anak tidak diajarkan untuk menghormati. Jadi betul-betul semuanya pendidikannya dari keluarga. Kalau terbiasa di keluarga itu saling memuliakan, saling menghormati, saling respect, maka luar biasa. Ucapan terima kasih aja kalau nggak dilatih dari keluarga, ya Allah, ngomong terima kasih susah amat sih. Nah, orang tuanya nggak pernah sih nyuruh anaknya, nggak bisa minta tolong nggak, anak? Kadang-kadang ambilin. Dan kalau udah dikasih nih mah gitu, makasih ya kak gitu. Itu hal-hal kecil, tapi itu kalau menjadi sebuah karakter, sebuah value di keluarga itu, Rasulullah kan ngajarin hormatilah yang lebih tua, sayangi lebih muda. Kalau kakaknya jahil sama adiknya,
Sehingga yang ada ya Allah baru anak Ya 3, Allah. anak 4, bayangin itu. Ya kita ya kadang-kadang teriak-teriak, ya Allah Kak jangan iseng dong. Habis adiknya cengeng ya kan gitu, kan selalu begitu. Maka anak-anak akan menghormati orang lain kalau di rumah juga diajarkan penghormatan sama orang. Saya ingat ajarannya Sujiwotejo. Dia pernah cerita dalam satu podcast, anaknya itu pulang naik Grab car gitu. Tiba-tiba ditanya waktu masuk ke rumah, ditanya Grab car-nya sudah jalan belum? Belum ya. Kamu kenapa kamu masuk rumah? Nggak sopan kamu. Kan sudah saya bayar. Bayar itu profesionalnya, tapi kamu nggak menghargai dia yang menghantarkan kamu dengan selamat. Kamu keluar dulu sampai dia pergi dari depan rumahmu, kamu boleh masuk. Padahal anak kita kadang-kadang apa ya? Ya sudah, kalau sudah saya bayar. Saya selalu ngajarin gini, kalau anak-anak kemudian pesan GrabFood atau apa gitu, berapa gitu, kadang-kadang COD berapa Kak gitu, 35, kok 40 ya, hargain Kak. Mungkin 5.000 tidak seberapa buat kita mungkin gitu, tapi buat dia Masya Allah itu boleh jadi dia anaknya pengen A pengen B. Jadi membiasakan diri untuk mengapresiasi orang lain karena dia telah menghantarkan kita, makanan kita nggak tumpah gitu, dan kemudian dia nggak bohong. Betapa banyak sekarang orang yang kemudian Ya betul. jadi itu apresiasi itu ya. Bahkan rumusnya kan kalau barang siapa nggak bisa terima kasih sama manusia, gimana dia bisa bersyukur sama Allah. Hal-hal kayak gitu ya, kalau diajarkan di rumah juga keren sekali. Dan terakhir, waqsid fi masyika. Hendaklah ajarkan anak-anak itu hidup sederhana. Hidup sederhana tidak berarti nggak boleh punya apa-apa, tapi belajarlah bahwa dirimu pengen diakui hanya gara-gara yang nempel. Nanti anak-anak repot itu ya Allah. Nanti nggak mau masuk kelas, kenapa nggak masuk? Teman-temanku lo tasnya udah baru semua. Apalagi lingkungannya internasional atau yang sekolahnya elit gitu, HP-nya ganti, kadang-kadang anak-anak nggak semangat. Gitu. Biasakanlah anak-anak itu hidup sederhana, tidak attachment sama sesuatu yang bersifat duniawi, sehingga kalau kesederhanaan itu muncul, Masya Allah gitu, hidupnya nanti akan damai. Bahagia tidaknya bukan karena nambah dan tidaknya kekayaan atau sesuatu yang bersifat duniawi. Kalau beberapa catatan karakter ini secara utuh ya pelan-pelan kita tanamkan, diinternalisasi sama anak, dimulai dari keluarga, ada contoh dari keluarga itu, itulah parenting yang keren banget gitu. Luar biasa, luar biasa. Coba kita lihat nih catatan nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum ke anak coba di checklist dulu yang mana yang udah ada di diri kita sebelum kita ngajarin ke orang lain, ya Allah. Ini luar biasa banget ya Pak Ustadz ya, membahas soal hidup sederhana ini. Banyak sekali orang yang standar kehidupannya itu dari sisi nominal gitu, sampai kadang-kadang orang-orang banyak yang menghalalkan segala cara yang penting untuk bisa bertahan hidup gitu. Padahal harusnya rezeki itu udah diatur, udah ada jalannya. Mungkin kadang-kadang jalannya belum dicor atau jalannya salah jalan gitu ya teman-teman. Ini juga tadi ada kita bahas bahwa meskipun Nabi Muhammad mengajarkan kesederhanaan dan juga Luqman juga surat Luqman juga mengajarkan kesederhanaan, tapi sebenarnya Nabi Muhammad itu mengajarkan kita untuk menjadi bisnismen kan, bahwa Islam bukan berarti kita hidup sederhana tuh kita jadi memiskinkan diri sendiri, bukan jadi pelit, bukan jadi kayak kita menghindari kepemilikan gitu. Bahwa sebenarnya dunia ini ada untuk kita taklukkan mungkin dengan cara bersama-sama dengan Allah menjalani apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Karena akhirnya lagi-lagi kita bukan pekerjaan kita ya Pak Ustadz ya. Kita bukan pekerjaan kita bukan uang yang kita miliki, bahwa ada maksud di balik semua itu. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dari pertanyaanku. Semoga nanti aku eling menjadi orang tua ibu anak 4 ya teman-teman ya. Dimana logika, kalau nanya logika nih nggak masuk Pak Ustadz, nggak masuk. Saya ini tadinya ngajarin financial literacy, sempat mau ambil CFP juga,
Cuma lama-lama ketika anak satu masih masuk akal, 2, 3, 4 ini mah kayaknya ilmunya ilmu Allah aja udah, kayak kita mau planning kayak gimana, yang terjadi suka berkebalikan. Skenario Allah juga. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman semua.